Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 22 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Naik Tangga atau Naik Lift atau Elevator. Naik tangga atau naik lift. Firman Tuhan terambil dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Allah. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, sesungguhnya Tuhan memberikan kepada kami sebuah proses kehidupan. Meniti dari anak tangga pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sesungguhnya adalah untuk kebaikan kami, untuk kesehatan hidup kami, untuk keterampilan hidup kami, untuk kelengkapan diri kami di dalam menghadapi berbagai macam persoalan di kemudian hari yang membuat kami semakin paham bagaimana menyelesaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, naik tangga atau naik lift. Satu kalimat yang saya baca tatkala saya ke rumah sakit. Rumah sakit itu menulis di bagian depan daripada lift, ditulisnya begini. Naik lift lebih cepat, naik tangga lebih sehat. Saya ulangi kembali. Naik lift lebih cepat, naik tangga lebih sehat. Pilihannya mana? Pilihannya kita cepat dan sehat. Ternyata pilihan seperti itu tidak ada. Kalau kita mau sehat naik tangga, namun akan lebih lambat. Kalau mau cepat naik lift, namun itu tidak sehat. Apalagi dalam kondisi pandemik ini. Satu lift ditulis kadang-kadang cuma boleh berdua, bertiga, atau berempat. Lalu wajah tidak boleh saling berhadapan. Harus menghadap kemana? Ke sisi lift, sehingga bertolak belakang satu dengan yang lain. Seperti kompas, barat, timur, utara, selatan. Kurang lebih seperti demikian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ilustrasi ini menggambarkan apa tentang kehidupan kita pada saat ini? Kita melihat di dalam 2 Timotius pasal kedua ayat yang kelima dikatakan apa di sini? Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Mari kita lihat saudara, kita berhasil menjadi seorang olahragawan mencapai mahkota yang ada di dunia nyata atau di dalam games. Di dalam games itu ada sepak bola, basket, segala macam olahraga, lari, berenang, segala macam ada. Dan kita bisa menjadi juara. Hanya bagaimana? Hanya cukup dengan mengolah jari-jari tangan kita, kedua jempol kita. Kita bisa jadi juara. Tapi pertanyaannya, apakah sehat? Semakin tidak sehat karena Anda duduk dan tidak bergerak. Kalori semakin bertumpuk, body fat semakin menebal. Namun di dalam dunia nyata olahraga itu dikatakan ada sebuah proses. Kalau ingin mendapatkan mahkota, kalau ingin menjadi sebagai seorang juara, harus mengikuti peraturan-peraturan olahraga. Seorang atlet yang kabupaten dengan provinsi berbeda, provinsi dengan nasional berbeda, nasional dengan internasional berbeda. Tentu semakin tinggi dia sudah terlatih melewati yang namanya proses yang disebut dengan meniti anak tangga, menaiki anak tangga. Kehidupan kita pun seperti demikian. Kalau kita ingin naik tinggi, maka proses perjuangan menaiki anak tangga. Persoalan-persoalan dalam hidup kita selama pandemik ini, satu persoalan, kedua persoalan, tiga persoalan, mengapa tidak selesai-selesai? Setiap persoalan adalah anak tangga. Sahabat seperjalanan sedang meniti anak tangga, dan setiap persoalan sewaktu kita melewatinya, kita sedang mendaki semakin tinggi menuju sebuah tujuan. Tidak ada orang yang menaiki anak tangga, meniti anak tangga, lalu kemudian tetap ada di bawah. Tidak. Dia akan terus menuju kepada ketinggian yang semakin tinggi. Kehidupan kita juga seperti demikian. Seyogianya dan seharusnya setiap masalah yang merupakan titian anak tangga itu membuat kita semakin naik. Kita semakin kuat di dalam iman, kita semakin tabah melewati kehidupan. Kita juga semakin punya pengalaman hidup yang semakin banyak, semakin ragam. Dan itu akan menolong kita tatkala kita menghadapi persoalan yang sama. Kita tidak akan mengalami rasa berat kembali karena kita sudah terlatih. Hidup ini tidak hanya berbicara tentang berkat. Hidup ini tidak hanya berbicara tentang like live. Tinggal Anda masuk, Anda pijit, lalu masuk, Anda tinggal mau ke lantai berapa.
Di Taiwan itu ada gedung namanya Iling I, ya, itu 101 lantai. Anda tinggal masuk ke dalam lalu pijit, Anda tinggal akan sampai ke 101. Namun pertanyaannya, yang berjuang bukan dirimu, yang berjuang itu lift. Elevator yang menaiki, membuat engkau semakin tinggi. Di dalam kondisi tertentu Tuhan bisa memberkati kita, agar kita itu bisa naik tinggi dengan cara naik lift atau elevator. Tuhan bisa memberikan berkat yang tanpa kita berjuang dan berusaha. Tuhan menjanjikan. Namun Tuhan juga memberikan kepada kita sebuah pengalaman hidup. Tidak selalu naik lift. Tidak selalu naik elevator. Namun Tuhan mengizinkan kita untuk meniti anak tangga. Menaiki anak tangga satu demi satu dengan perjuangan mengeluarkan keringat berjuang. Sekalipun lelah Anda mungkin duduk sebentar, istirahat sebentar, Anda menaiki tangga lagi. Anda menaiki tangga lagi. Berjuang, berjuang, dan berjuang. Inilah kehidupan sahabat seperjalanan di dalam kondisi pandemi ini. Kesulitan itu bisa penyakit, bisa ekonomi. Kesulitan juga bisa masalah kerukunan. Hubungan satu dengan yang lain tatkala diperhadapkan kepada masalah, manusia ini cukup menarik. Ada kesulitan, ribut. Ada berkat, ada kelancaran, juga ribut. Bahasa Sunda menarik, parebut. Parebut itu artinya apa? Artinya tarik menarik, ini punyaku bukan punyamu, ini punyamu bukan punyaku. Itu sifat manusia. Dikasih masalah ribut, dikasih kelancaran berkat juga ribut. Jadi apa? Apa sebetulnya keinginan manusia? Sifat serakah itulah. Kita ini suka ribut, sedangkan Tuhan itu menentukan angin ribut. Ribut yang berbeda. Pekerjaan kita menimbulkan keributan. Pekerjaan Allah menentukan angin ribut, keributan yang engkau buat sendiri. Serba babanya kita akan menyusahkan Tuhan, sekalipun Tuhan tidak bisa disusahkan. Dia punya Allah, Dia punya kekuasaan untuk menyelesaikan setiap perkara kita. Tuhan bisa membuat engkau naik lift, mau ke lantai berapa, ke 101 dengan segera. Namun Tuhan juga memproses kita untuk melewati anak tangga, meniti anak tangga. Dan firman Tuhan menarik dalam 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Seorang petani, seorang prajurit, seorang olahragawan. Seorang prajurit ingin memenangkan peperangan, dia harus taat kepada komandannya. Seorang petani kalau ingin memanen hasil panennya, dia harus menabur. Dia harus di bawah terik matahari, dia berjuang berkeringat, kulit terbakar. Seorang olahragawan kalau ingin mendapatkan mahkota dan mendapatkan juara, tidak bisa duduk lalu Anda cuma pijit tombol games, aplikasi tentang permainan olahraga. Hidup ini bukan games, hidup ini bukan permainan, hidup ini perjuangan. Sesekali Tuhan bisa membuat engkau menaiki lift, namun hidup tidak selalu harus naik lift. Tuhan mengizinkan kita meniti anak tangga kehidupan. Berjuang. Percayalah, Tuhan menyediakan mahkota dalam hidupmu. Tuhan akan menyediakan segala perkara yang baik. Dan bersyukur untuk izin Allah bahwa kita saat ini tidak naik lift. Kita meniti anak tangga. Bersyukurlah. Engkau akan jadi terlatih. Engkau akan jadi terampil. Engkau akan menjadi sehat. Engkau akan menjadi kuat. Engkau akan menjadi mandiri dan hidupmu akan dimudahkan. Karena ada banyak kebiasaan yang sudah engkau pelajari dari meniti anak tangga dan bukan menaiki lift. Naik lift lebih cepat, naik tangga lebih sehat. Silakan pilih naik lift atau naik tangga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, tantangan dan rintangan, Tuhan membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap dan memohon